Pernahkah kamu merasa seperti terperangkap dalam labirin kekhawatiran yang tak berujung? Ya, aku juga dulu begitu. Namun, satu temuan mengejutkan mengubah cara pandangku terhadap kehidupan. Aku menemukan bahwa sebagian besar dari kekhawatiran yang begitu menghantui pikiran kita tidak pernah menjadi kenyataan. Oke, mari kita melangkah dalam cerita ini bersama-sama. Bayangkanlah pikiranmu sebagai sebuah film yang memutar kisah-kisah khayalan dan ketakutan yang tak berdasar. Pikiran kita cenderung memperbesar risiko dan memainkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kita merasa takut, gelisah, dan pikiran kita serasa terperangkap dalam perangkap kekhawatiran yang tampak tak terhindarkan. Tapi, mari kita perjelas, apa sih sebenarnya konsep khawatir dalam psikologi? Oke, kekhawatiran adalah proses mental yang melibatkan kecemasan terhadap masa depan dan berfokus pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ini adalah cara pikiran kita mencoba mengantisipasi bahaya dan melindungi diri kita. Dalam banyak kasus, kekhawatiran ini muncul sebagai respon alami terhadap ketidakpastian dan situasi yang tidak terkendali. Namun, sebuah penelitian revolusioner mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan loh. Di sana ditemukan bahwa 9 dari 10 kekhawatiran kita tidak pernah terwujud. Amazing bukan? Iya, kamu tidak salah dengar. Pikiran kita seringkali hanya memainkan trik, padahal kejadian sebenarnya jauh dari imajinasi kita yang gelap dan menakutkan. Tapi, mengapa hal ini terjadi? Ternyata, pikiran kita cenderung memiliki bias negatif, di mana kita lebih cenderung mengingat dan memperhatikan hal-hal buruk daripada yang baik. Ketika kita khawatir, pikiran kita terfokus pada potensi resiko dan kejadian buruk, sehingga kita kehilangan perspektif yang seimbang. Kita melupakan bahwa sebenarnya banyak hal yang baik dan positif terjadi dalam hidup kita. Oke, tapi nggak usah khawatir. Ada cara-cara efektif untuk mengurangi rasa khawatir yang berlebihan. Yuk, kita temukan bersama-sama. Oke, yang pertama, kesadaran diri. Mulailah dengan menyadari kapan dan mengapa kekhawatiran muncul. Apa yang memicunya? Apakah ada pola-pola tertentu? Dengan mengetahui pemicu kekhawatiran, kita dapat menghadapinya dengan lebih bijak. Yang kedua, cek faktanya. Tantang kekhawatiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang logis. Apakah ada bukti yang mendukung kekhawatiran tersebut? Seberapa besar kemungkinan kekhawatiran itu terjadi? Mencari bukti nyata dan realistis dapat membantu mengurangi ketakutan yang tidak beralasan. Next, selanjutnya, kelola pikiran. Apa sih maksudnya kelola pikiran? Jika kekhawatiran terus menghantui, carilah cara untuk mengalihkan perhatian. Terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan, seperti berolahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintai. Ini akan membantu kita memusatkan pikiran pada hal-hal yang positif. Dan selanjutnya adalah jurnal. Jurnal ini maksudnya adalah tuliskan kekhawatiran kita di jurnal. Menuliskan pikiran-pikiran negatif dapat membantu meredakan beban emosional. Selain itu, kita juga dapat mencatat hal-hal yang membuat kita bersyukur dan memberikan kebahagiaan. Teknik selanjutnya adalah teknik relaksasi. Cari metode relaksasi yang cocok untukmu, seperti meditasi, pernafasan dalam
atau yoga. Teknik ini akan membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah bicarakan dengan orang terdekat. Nah, jika teman-teman punya orang-orang terdekat yang dipercayai, bagikan kekhawatiranmu dengan orang yang dapat dipercaya. Seperti siapa? Kayak seperti keluarga atau teman dekat. Berbicara tentang kekhawatiran dapat membantu kita mendapatkan sudut pandang baru dan dukungan emosional dari teman-teman atau keluarga kita yang terdekat.